ini kita setup atau kita pasangkan kitchen drawer, regular drawer yang kita modifikasi dengan kita berikan kitchen. Jadi ada plating table, kemudian sink, dan ada 2 kompor gas. Jadi udah cukup banget buat memenuhi kebutuhan masak-masak pas lagi camping bareng pacar, istri, atau keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Sobat ISF? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Ketemu lagi dengan kami, ISF Build to Survive, produk lokal karya anak bangsa, made in Indonesia, berkualitas internasional. Kali ini kita akan coba kupas Hilux lagi. Cuman Hilux kali ini cukup berbeda karena ini seri Hilux V tahun 2024 dengan facelift terbaru. Ownernya punya Om Kenzo Sutopo dari Surabaya. Untuk lebih detailnya nanti kita akan set up semua yang kita pasang di sini, termasuk tenda, awning, dan electrical off-grid yang kita set up di mobil ini. Oke, sambil kita set up dan kita nanti akan diskusi dan berbincang sama tim R&D, tim desain, dan tim produksinya ISF. Mari kita cek detailnya kayak gimana. Oke Sobat ISF, itu tadi kita udah selesai melakukan setup dari mulai RTT, awning, kitchen drawer, dan beberapa perlengkapan lainnya di mobil ini. Sebelum kita bahas lebih mendetail soal item-itemnya satu persatu, kita coba diskusi dulu dan tanya-tanya sama kepala tim R&D-nya ISF Mas Sigit dan kepala produksi ISF Pak Nur. Oke Sobat ISF, mari kita coba berbincang sebentar. Sekarang kita sudah bersama Pak Nur dan Mas Sigit. Mari kita tanya-tanya dan diskusi kenapa mobilnya di setup dan didesain seperti ini. Baik, yang paling pertama itu untuk tampilan depan ya. Untuk bulbarnya kita emang buat yang padat dan simple, tapi tidak menghilangkan gaharnya gitu ya. Oke, semua setup yang Mas Sigit bikin ini by request konsumen atau memang Mas Sigit mencoba memberikan masukan setup apa aja yang dibutuhkan buat outlet? Betul, kita diskusi antara kemauan konsumen dan apa yang kita bisa buat dan apa yang kita bisa lakukan, kita setup sedemikian rupa supaya buat customer nyaman, proper, dan kebutuhan akan camping di lapangan bisa terpenuhi. Oke, itu tadi Sobat ISF dari Mas Sigit, Kepala R&D dan Desainnya ISF. Kalau dari Pak Nur gimana nih? Ada kendala, kerumitan, atau karena ini pure desain baru ya? Dari mulai konstruksi dan segala macam, gimana nih di lapangannya? Ya, dari awal kan namanya kita ini second line ya. Dapat umpan dari Pak Sigit ya, jadi kita itu sebagai pengeksekusi di lapangan. Oke. Jadi kita berusaha untuk selalu koordinasi dengan tim R&D biar menghasilkan barang yang proper dan istilahnya nggak ada kendala yang inilah. Oke, berarti selama proses produksi nggak ada kendala ya? Sama kalau boleh tahu nih, apa bedanya roof rack, bumper, dan yang lain-lain buatan ISF dengan produk lain? Kita harus memberikan hasil yang maksimal, terutama dalam hal finishing itu betul-betul ketat sekali, dari detail banget. Kenapa tuh harus detail gitu? Biar menghasilkan, karena proses kita ini bukan paint lagi. Kalau paint mungkin dari kesalahan atau kekurangan dari hasil pengelasan itu, hasil produksi itu bisa ketutup dengan apa? Dempul. Oh, tapi berarti ini nggak ada dempul sama sekali ya? Sama sekali kita nggak ada dempul, jadi kita harus finishing betul-betul halus, jadi nggak ada cacat sedikit pun ataupun goresan pun kita harus hilangin semua karena prosesnya coating semua. Oke, berarti final finishingnya itu menggunakan powder coating.
Oke Sobat ISF, itu mungkin salah satu yang memang menjadi hal yang diutamakan sama ISF, bahwa semua produk yang dibuat itu tidak ada dempul, atau kita tidak pernah mendempul semua barang yang kita buat. Lalu finishingnya itu kita menggunakan powder coating yang punya kekuatan dan durability yang baik. Nah, selain tadi bumper, kanopi, aluminium, dan lain sebagainya, apalagi nih yang kita setup di mobil ini Pak Nur? Bagian selain aksesoris lah gitu. Setelah pemasangan boot bar, kita ganti kaki-kaki, suspension lip kita ganti semuanya. Biar untuk Mengimbangi ya. Mengimbangi ya. Oke, berarti ini bagian kaki-kaki, shock, per, dan segala macamnya udah dirubah ya Pak Nur ya? Berubah semua. Oke, selain itu perlengkapan camping apalagi sih Mas Sigit yang kira-kira di setup di mobil ini? Yang kita setup di sini adalah air ya, karena di sisi sebelah kanan mobil itu kita siapkan juga shower tent untuk bisa mandi dan bisa buat cuci-cuci, seperti itu yang paling penting. Oke, berarti ini kanopinya berarti custom ya, karena ada water tank ya? Kanopinya custom, khusus Pak Kenzo ini kita buatkan custom khusus untuk kebutuhan, ada water tank dan electrical segala macamnya. Oke, selain electrical mungkin ada penambahan lighting. Ya, untuk lighting system pokoknya udah nggak perlu khawatir ya. Di mobil ini tuh lebih dari 37 sampai 38 titik lampu ya. Jadi atas bawah semua udah disiapin aman. ya. Udah disiapin sama ISF. Oke, dengan penambahan setup lampu yang cukup banyak nih Pak Nur, supply-nya gimana nih, supply arus listriknya nih? Karena ini pasti makan daya yang cukup besar. Untuk itu kita pasang dual battery kit system. Oke, jadi di mobil ini pun ada dual battery kit system yang off grid ya. Jadi emang udah kita setup di mobil ini. Oke Sobat ISF, tadi itu bincang-bincang kita sama Mas Sigit dan Pak Nur dari tim R&D dan produksinya ISF. Kita udah kupas dari mulai depan, belakang, setup kelistrikan, air, dan segala macamnya. Untuk yang penasaran sama detailnya, ayo kita coba kupas satu persatu lebih detail, item per itemnya seperti apa. Nah Sobat ISF, kali ini kita coba bahas dari bagian dalam kanopinya dulu, biar nggak bosan dari depan mulu. Oke, ini kita setup atau kita pasangkan kitchen drawer, regular drawer yang kita modifikasi dengan kita berikan kitchen. Jadi ada plating table, kemudian sink, dan ada 2 kompor gas. Jadi udah cukup banget buat memenuhi kebutuhan masak-masak pas lagi camping bareng pacar, istri, atau keluarga. Materialnya ini kita buat hampir 90% dari stainless, jadi anti karat dan food grade, karena memang kita kebetulan juga sering memfabrikasi hal berbau stainless. Ini juga sudah dilengkapi dengan water pump karena di dalamnya memang kita siapkan water tank dengan watering system yang sudah kita setup. Kemudian di sini ada kompor yang bisa kita buat masak-masak, ada jet shower juga, dan nggak lupa supaya kalau mau bawa daging atau makanan nggak basi, kita pasangkan juga drop down fridge slides drawer. Jadi ini cukup mudah sekali pemasangannya, seperti ini. Nah, ini bisa bawa minuman, sayuran, atau daging. Ini kebetulan adanya kopi. Karena kita dilengkapi dengan off-grid dual battery system dengan tambahan baterai di dalamnya, jadi ini bisa nyala 24 jam. Yuk kita lanjut coba lihat di bagian electrical control panelnya. Ayo kita coba lihat lebih dekat. Nah ini di daun pintunya kanopi sudah ada side mole panel, jadi mau gantung-gantung apa nih Sobat ISF, ini sudah input di dalam kanopi. Kemudian ada lighting juga dengan sensor sentuh yang bisa di dimmer. Matinya tinggal begitu aja, terus kita hidupkan lagi. Nah yang tadi saya bilang, ini adalah electrical control panel yang kita buat. Di dalam sana ada manajemen kontrol kelistrikan buat dual battery kit systemnya. Jadi ada inverter 3000 watt, kemudian ada alat DC to DC charger,
Terus ini adalah wiring sistemnya, di bawahnya juga ada DC output, ada voltmeter, dan baterai monitoring level untuk mengecek kondisi baterai kita, itu udah tinggal berapa persen. Nah yang tadi saya bilang, di atas ini, di atasnya roof tent, itu kita sudah pasangkan solar panel ya. Jadi nanti Sobat ISF bisa lihat, dan itu kita bisa Sobat ISF setup di mobil Sobat sekalian. Ini kita buatkan AC to DC charging. Jadi kalau kita lagi istirahat di pom bensin atau ketemu sumber arus listrik 220, kita tinggal colokin aja ini ke sini. Oke, seperti itu. Dan ini kita colokin ke sumber arus listrik yang kita dapatkan selama perjalanan. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Ini adalah bagian yang paling spesial karena baru aja kita rilis brand new design ISF Pro Series bumper buat Hilux. Nah, ini selain buat Hilux juga kita bisa customize, bisa sesuaikan untuk mobil Fortuner atau mobil-mobil yang lainnya. Yang pasti ini desain terbarunya dari ISF yang didevelop sama tim R&D ISF, Mas Sigit beserta timnya. Untuk detailnya ini triloop design dengan desain yang cukup dinamis dan baru. Kemudian kita sematkan juga driving lamp di sini, amber juga. Karena memang konsepnya ini semua lampu yang di bagian depan itu amber ya. Terus kita juga pasangkan lampu dari Aurora di 20 inch di dalam bumper ini. Ini desain yang baru banget ya, jadi mungkin belum banyak beredar di Indonesia karena ini adalah prototipe pertama kita. Terus di bagian bawah ini seperti biasa kita pasang, kalau ini ada dua ya, ada dua part dari aluminium under vehicle protection. Ini aluminiumnya kita pakai seri T6 atau 6061, cukup ringan tapi sangat kokoh untuk melindungi bagian bawah. Dan di dalam bumper ini pun juga kita sematkan winch dari Warren VR Evo 12 tali plasma ya. Di bagian bumper ini juga kita tambahin lagi nih, kita tambahin lagi bracket kalau mau pasang light bar lagi di sini mungkin, atau mau pasang antena bisa pindah ke sini ataupun bisa pindah ke sini. Jadi opsinya cukup lengkap karena desain bumper ini memang didevelop dengan waktu yang cukup lama oleh tim desainnya ISF. Bumper ini pun tetap tidak menghilangkan fungsi utama mobil yaitu airbag sensor. Jadi bulbar dari ISF Pro Series yang untuk Hilux ini sudah airbag compatible. Nah, selanjutnya Sobat ISF, kita pasangkan snorkel AirTag dari TJM. Ini juga diinstalasi di workshopnya ISF, jadi hampir 100% dari semua setup di mobil ini memang dilakukan di workshop ISF, termasuk bagian kaki-kaki. Nah, kita coba bahas lebih detail ke bagian kaki-kaki ya. Nah, Sobat ISF, karena untuk mengimbangi atau menyesuaikan modifikasi yang kita bangun di mobil ini, maka hasil diskusi dengan owner akhirnya kita putuskan untuk mengganti suspensi di bagian depan dan belakang. Untuk bagian depan ini kita pasang TJM XJX GS Series. Ini line up paling tinggi dari TJM, karena enaknya rebound dan compressionnya kita bisa setting, kita bisa tuning sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan kita untuk mobil yang kita bangun. Nah, ini kebetulan limited series ya, karena warnanya berbeda. Kalau Sobat ISF lihat di luar mungkin XJS tuh warnanya nggak seperti ini ya, tapi ini emang kita rubah warnanya untuk menyesuaikan dinamika desain dengan warna yang ada di mobil ini. Setelah itu kita juga pasangkan sway bar dari Super Pro, terus ada link stabil. Semua kebutuhan kaki-kakinya juga kita sesuaikan dengan bobot baru mobil ini. Kemudian juga untuk mengkoreksi angle atau agar tidak terlalu merusak feeling di steeringnya, kita juga pasangkan differential drop kit di mobil ini dari Dobinson. Jadi ini emang kita setup cukup lengkap sekali dan yang pasti disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak ada yang mubazir gitu. Karena ketika kita memasang atau memilih sesuatu supporting item, kita benar-benar harus menghitung atau memikirkan banyak hal agar semuanya itu sesuai dengan guna dan fungsinya. Itu untuk bagian depan. Untuk bagian belakang kita coba cek dan bahas di bagian belakang.
Oke Sobat ISF, untuk di bagian belakang ini juga suspensi kita ganti sama pakai TJM XGS series, cuman nggak kelihatan ya, nanti mungkin bisa dilihat detailnya. Nah, lip springnya ini karena bobotnya lumayan nambah banyak ya, ada kanopi, ada water tank 45 liter, ada kitchen drawer dan yang lain sebagainya, terutama nanti baggage atau barang bawaannya Om Kenzo. Makanya lip springnya kita ganti pakai Dobinson yang kita ramu ulang dengan bobot yang kita sesuaikan dengan keadaan terakhir mobil. Oh ya, selain itu juga sama kita tambahkan lagi rear sway bar dari Super Pro juga agar stability mobil lebih enak dan seimbang. Jadi masih oke dengan load segini berat. Nah, masih oke dibawa kecepatan di atas 120 dan nggak terlalu merusak feel dari steeringnya pengemudi. Sobat ISF, ini rear bumper juga desain yang cukup baru, hanya ada penyesuaian karena memang memenuhi keinginan dan kebutuhannya beliau. Jadi ini juga salah satu Pro Series rear bumper kita karena dilengkapi sama side protection. Nah, di bagian belakang ini juga kita lengkapin Wins 10.000 lbs dengan kontrol panel yang ada di dalam konsol tengah kabin mobil. Nah, seperti biasa ini ada tire hanger di sisi kanan, kemudian di sisi kirinya itu memang kita ada penyesuaian, kita pasangkan tangga, terus kemudian ada Sandtrack atau mudboard, dan juga ada jerigen tambahan untuk solar 20 liter. Kemudian kita juga tambahkan skop, jadi kalau mau bikin lubang untuk sesuatu di area camping, sudah ada skopnya di sisi area sebelah kiri bumper belakang. Juga kita tambahin high lift jack, ya untuk antisipasi aja kalau suatu saat dibutuhkan dalam situasi yang kita nggak bisa prediksi. Selain itu kita juga melengkapi perlengkapan campingnya. Di atas itu ada RTT, kemudian ada awning, terus di sini ada shower tent. Kita coba buka dulu Sobat ISF. Oke, ini shower tent. Jadi kalau yang bawa istri atau pacar nggak terlalu bingung pada saat mau cuci-cuci atau mandi-mandi. Nah, karena kita juga udah siapin water system, nanti kita setup lebih proper, udah bisa mandi pakai shower di shower tent ini. Ya, ini kalau kita lagi mandi-mandi bershower ya kayak di rumah ya Sobat ISF. Jadi udah nggak perlu pusing kalau mau mandi pada saat kita camping. Jadi ini rooftop tent, awning, dan shower tent yang kita setup di mobil ini. Jadi udah cukup enak dan nyaman, mau masak bisa, mau cuci piring bisa, mau mandi pun punya shower tent yang cukup proper dan enak lah kalau kita lagi di area camping. Nah Sobat ISF, sebelum nanti kita bahas detail ada berapa lampu sih di mobil ini, salah satu yang spesial juga kita buatkan custom bracket buat Starlink. Nanti kita kasih lihat uji coba kita pada saat pemakaian. Ya, masih di sini kita pasangkan custom bracket Starlink yang dimanapun kita camping kita bisa pasang Starlink dan bisa bersosial media dengan puas, atau ngurusin kerjaan sambil camping atau yang lainnya itu bisa tercover, dan kebutuhan powernya Starlink juga tersuplai dengan baik oleh inverter arus AC yang sudah kita siapkan. Untuk menunjang perjalanan malam atau kebutuhan pencahayaan di area camping, di sini total itu ada sekitar 31 titik lampu. Itu di mana aja? Ya, di bagian depan ini ada driving light, amber, kemudian ada LED bar 20 inch, dan di bawah di sampingnya ini juga ada fog lamp. Ada 2 fog lamp yang bisa dinyalakan bergantian atau bersamaan. Kemudian di sini ada under rock light. Ini sangat berguna sekali ketika kita butuh pencahayaan area di tempat-tempat yang gelap. Terus ditch lamp, di sini kita pasangkan 2 lampu amber juga di atas kap mesin. Terus di bawah footstep kita pasangkan 2 juga, kanan kiri jadi 4. Kemudian di bumper belakang juga nanti ada lighting area, rock light yang sangat berguna sekali di saat malam. Kemudian ada side lamp di roof rack, kanan 2, kiri 2. Kemudian ada
side lamp area lagi di roof rack belakang, kanan 2 kiri 2, kemudian ada rear light di roof rack belakang, terus ada rear light lagi di bumper belakang, ada lampu awning, ada lampu untuk di roof tent, ada lampu untuk di shower tent, kemudian ada lampu di dalam kanopi, jadi lengkap banget Sobat ISF. Gak akan takut kegelapan dan gak akan bingung soal pencahayaan di saat di lokasi camping atau di tempat yang cukup gelap. Nah, karena memang kita sudah set up dual battery kit system ya, jadi nggak perlu khawatir untuk kekurangan daya ketika lampu-lampu di area camping itu kita nyalakan. Karena untuk lampu-lampu besar ini mungkin hanya dinyalakan ketika kita driving di area gelap atau di area off-road. Kalau lagi camping, hanya lampu-lampu untuk kelengkapan kebutuhan camping yang dinyalakan. Jadi manajemen elektrikalnya itu cukup untuk camping beberapa hari, dan jangan lupa ditambah kita pasangkan solar panel yang bisa terus charging ketika kita mendapatkan panas yang cukup. Nah, Sobat ISF, di atas sana itu kita pasangkan fleksibel solar panel. Kapasitasnya 110W dikalikan 2, kemudian kita paralel dan kita wiring masuk ke dalam electrical control panelnya di dalam kanopi. Oke Sobat ISF, itu tadi kupas tuntas mobil Hilux yang kita set up full di ISF, dari mulai bumper, depan belakang, roof rack, kaki-kaki, electrical, dan camping equipment lainnya. Setelah ini kita akan melakukan uji coba perjalanan camping dengan ownernya mobil ini. Nanti jangan lupa saksikan di episode selanjutnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang mobil ini. Untuk yang mau tanya-tanya atau konsultasi bisa hubungi WhatsApp kita di bawah. Kemudian lokasi workshop kita ada di Cipondoh, Tangerang. Jangan lupa juga untuk terus support kami ISF sebagai produk lokal karya anak bangsa untuk dapat terus membuat dan menciptakan produk berkualitas internasional. Dan jangan lupa support kami dengan subscribe channel YouTube ini, likes dan berikan komentar positif yang membangun kepada kami agar kami tidak pernah berhenti untuk belajar dan berinovasi. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ciao, ISF, build to survive. The way that I do it so good. Look at the way that I do what I should. Look at the way that I got you amazed. You should see the look on your face. Look at the way that I bang with the bass. Look at the way that I'm running the place. Look at the way that I'm keeping the pace. You see the smoke, well look at the flames. I see the look in your eyes. It be the look of surprise. That's just a part of the game. You gotta look for the prize. Look at the way that we ain't gonna fall. Look at the way that we all gonna rise. Look at the way that I answer the call. Look at the way that I handle the lights. Look at the way that I'm riding. Look at the way that I'm rolling. Look at the way that I'm live. Look at the way that I'm loading. Double up, let me in. Look at the way that it's open. Level up, level in.